Di video sebelumnya kita udah training ya model GRU yang bisa generate ucapan Idul Fitri. Ini kita load kembali dulu, dan di akhir dari video sebelumnya kita udah tes nih generate ya. Ini dia mampu mengenerate ucapan Idul Fitri. Tapi hal yang kita perhatikan adalah kenapa yang di generate itu selalu sama. Ini saya generate berkali-kali, hasilnya selalu sama gitu. Apakah kita bisa buat model yang dia itu lebih generatif ya? Maksudnya dia bisa mengenerate ucapan yang berbeda-beda gitu. Atau kenapa? Kenapa ini hasilnya selalu sama? Jadi untuk beberapa video ke depan, saya akan sharing-sharing cara kerja ya dari bagaimana sebuah model itu bisa mengenerate suatu ucapan atau kalimat gitu ya, beserta parameter-parameternya. Pertama, saya coba review dulu ya, apa yang sebenarnya terjadi di model kita. Kita kan training modelnya itu, tugasnya itu memprediksi satu kata selanjutnya ya, dan kita kebetulan pakai GRU. Jadi, kita mulai dulu dengan start token. Start token, kita input nih ke model yang sudah kita train, si GRU mini itu. Nah, ketika dia menerima start token, kita minta dia untuk klasifikasi sebenarnya ya, prediksi sebuah kata selanjutnya. Dan di sini tentunya kita ada banyak pilihan kata kan ya, ada banyak pilihan. Loh kok bisa banyak? Nah pilihannya ini ya sebanyak jumlah vocab yang ada di dataset kita, yang waktu itu kita udah training sebenarnya ya. Coba kita bisa lihat ya. Vocab kita itu ada sebanyak 736 kata yang berbeda gitu, yang sudah dipelajari oleh model kita ya. Dan kata itu ada banyak banget. Waktu itu saya udah sempat tunjukkan, coba kita lihat kembali. Nah, ada token yang namanya unknown, start, stop, padding. Ini token yang sintetis, tapi ini adalah token-token yang dipelajari dari dataset kita yang sudah kita training gitu ya. Nah, ini semua akan dijadikan prediksi oleh GRU yang sudah kita train itu. Jadi sebenarnya ya persis seperti klasifikasi yang sudah kita sering pelajari ya, entah itu computer vision, termasuk ini NLP, maka sebenarnya ini task klasifikasi. Jadi ini nanti ada vocab pertama, vocab kedua, vocab ketiga, sampai ke tadi ada vocab ke 736 ya. Masing-masing dari ini, itu kan setelah kita softmax nih. Setelah kita softmax, ini ada probabilitasnya masing-masing. Misalkan nih probability-nya 0,00, ini 0,00. Oh, token yang ketiga ini yang kayaknya setelah token start, biasanya ini token ketiga nih, probability-nya mungkin 30%, dan seterusnya. Jadi kita akan dapat tanda kutip seperti sebuah tabel ya, yang terdiri atas kandidat sama probability-nya. Oke, ada kandidatnya, ada probability-nya. Jadi ini baru langkah pertama. Oke, langkah pertama. Anggaplah dari langkah pertama ini input start ya. Dari sini kan kita udah dapat nih probability-nya, kita softmax, dapat nih softmax-nya. Lalu seperti di computer vision, kalau ada cat, fish, atau dog gitu ya, kita klasifikasi gambar. Yang kita lakukan apa? Ya siapa yang probability-nya paling tinggi, itu yang jadi prediksi kita kan ya. Di kasus ini ya, token yang ketiga ini, vocab ketiga, itulah prediksi kita. Nah, si vocab ketiga ini, kita jadiin input, gitu loh. Kita jadiin input, masukkan ke GRU kita. Dan GRU lagi-lagi akan ada prediksi sebanyak dari V1 sampai V736.
Dan masing-masing ini lagi-lagi akan ada probability-nya lagi. Cuma probability-nya beda dong. Sebelumnya kan inputnya start, probability-nya untuk satu kata setelah kata start gitu. Sekarang jadinya GRU-nya sudah mengirimkan ada konteks, memori kan ya. Ada yang namanya memori kalau di RNN itu. Plus kali ini inputnya beda, inputnya V3. Dengan informasi ingatan memori ini dan V3, prediksinya kali ini ya probability-nya beda lagi. Bisa jadi vocab ke 210 nih, yang probabilitasnya tertinggi. Ya, itu yang akan menjadi input selanjutnya. Vocab ke 210 kita input lagi ke GRU kita. Tapi GRU kita dapat konteks juga lanjutan dari sebelumnya. Prediksi lagi. Sebanyak dari V1 sampai V736. Dan softmax dapat lagi probability-nya. Begitulah kita ulang-ulang. Secara nggak langsung jadinya kan kita jadi sebuah kalimat kan ya. Dimulai dari start, terus kata selanjutnya adalah vocab ketiga, kata selanjutnya adalah vocab ke-210, dan seterusnya. Sampai kalau prediksi dari GRU kita ketemu token stop, udah deh, itulah cara kerja model itu melakukan generate text ya, jadi sebuah kalimat ya. Text generation gitu. Di kasus ini, vocab-nya ini kan baru berupa kode, jangan lupa kita balikan jadi kata ya, menjadi token gitu. Itulah sebenarnya cara kerjanya gitu ya. Jadi kalau saya visualisasikan ya, kita coba balik ke code. Di sini di code-nya saya bisa tunjukkan generate steps ya. Maka di sini teman-teman bisa lihat ada tabel-tabel ya. Ada tabel-tabel di sini. Hasil prediksinya persis sama ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun, nah ini ya. Token start, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan seterusnya gitu. Nah, di balik layar apa yang terjadi? Setelah kita input token start masuk ke GRU, GRU memberikan prediksi ada kandidat, ada probability kan ya? Gitu. Coba perhatikan. Di sini tentunya ada 736, tapi yang ditampilkan ini cuma 5 ya, gitu. 5 yang paling tinggi ternyata siapa ini? Bisa jadi setelah token start, prediksinya itu adalah selamat, atau di, atau taqabbalallahu, atau pada, atau semoga, dan seterusnya. 736 kemungkinan gitu ya. Yang kita ambil siapa? Yang probabilitasnya paling tinggi gitu. Dan di kasus ini, kata selamat ini probabilitasnya paling tinggi nih, 29%. Yang kedua, ini 26%. Itulah kenapa setelah token start ya, prediksinya adalah kata selamat. Dan sekarang selamat yang jadi input, plus tadi ada memori, prediksi selanjutnya jadinya seperti ini nih tabelnya. Lagi-lagi ada kandidat, ada probability. Dan setelah kata selamat, tentu nggak 2 kali kata selamat kan ya, kita bisa lihat nih. Setelah kata selamat, token selanjutnya apakah selamat? Probabilitasnya 0 malah, gitu ya. Karena setelah kata selamat plus konteks, kata selanjutnya yang paling mungkin itu adalah hari. Kalau enggak, itu idul. Jadi idul itu 37%, hari sekitar 63% gitu. Dan lagi-lagi kita ambil yang probabilitasnya paling tinggi. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai ketemu token stop gitu. Yang akibatnya teman-teman coba baca semua probabilitas yang paling tinggi ya. Tentunya dimulai dari token start. Yang paling tingginya adalah selamat Hari Raya Idul Fitri, dan seterusnya sampai paling akhir token stop gitu.
setelah tanda titik ternyata dengan konteks yang sudah ada ya, dengan konteks bahwa dipenuhi dengan keberkahannya tanda titik, itu biasanya ucapan Idul Fitri sudah selesai. Dan ternyata benar, dari mesin memprediksi bahwa stop dengan probabilitas 100%. Itulah sebenarnya yang terjadi di balik layar ketika kita generate sebuah kalimat. Kita prediksi satu persatu tokennya, kita ambil yang probabilitasnya paling tinggi. Inilah yang kita sebut sebagai greedy sampling ya. Greedy sampling. Karena sifatnya rakus, kita selalu ambil yang paling tinggi. Oke. Itulah kenapa ketika kita generate, hasilnya selalu sama. Hasilnya nggak berubah, hasilnya selalu kalimat yang sama. Karena ya prinsipnya selalu ambil yang probabilitasnya paling tinggi dan ya akan selalu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih caranya kita bisa generate kalimat yang lebih bervariasi? Artinya apa? Kita nggak selalu ambil yang paling tinggi. Kita nggak selalu kalau, ini probabilitas paling tingginya adalah selamat, ya udah kita ambil yang paling tinggi. Enggak. Kita coba istilahnya sampling ya, ngambil dengan cara yang sedikit berbeda. Dan disinilah saya mau memperkenalkan, selain ada yang namanya greedy sampling, ada juga yang namanya multinomial sampling ya. Gitu. Nah, bedanya seperti apa? Coba saya kasih ilustrasi dulu ya. Kita buat sampel data. Oke, saya udah import NumPy tadi ya. Anggaplah vocab kita cuma 4 dulu deh ya. Ada lagi-lagi ada vocab 1, vocab 2, vocab 3, vocab 4. Kalau yang benerannya tadi ada sampai 736 ya. Tapi anggaplah cuma 4 gitu. Kemudian kan kita masukkan ke GRU, GRU melakukan prediksi di softmax, jadinya probabilitas kan ya. Jadi di sini anggaplah keluaran dari GRU-nya ya. Probabilitasnya misal 0,1, 0,2, 0, lebih tinggi 6. Totalnya pasti sama dengan 1 karena softmax itu salah satu tujuannya supaya totalnya sama dengan 1 ya. Saya mau pastikan dulu kalau saya nggak salah hitung. Ya, totalnya 1 ya. Itu, totalnya 1. Oke. Kalau kita ngomongin greedy sampling, maka selalu ngambil yang paling tinggi gitu ya. Kalau pada saat kita klasifikasi gambar kan kita selalu pakainya kayak gini kan code-nya proba.argmax gitu. Dan argmax itu akan diambil siapa yang paling tinggi nih? Yang paling tinggi adalah yang ke 0, 1, 2. Maka yang paling tinggi adalah indeks ke-2. Gitu. Baru kita masukkan kita ambil vocab kedua. Nah, vocab kedua adalah V3. Ini greedy sampling. Jadi prediksinya selalu akan V3, karena V3 yang probabilitasnya paling tinggi. Gitu. Nah, sekarang multinomial sampling ini agak beda. Multinomial sampling itu kita ambil secara acak, tapi pengacakannya itu ada bobotnya. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Kita kan di kasus ini contohnya ada 4 vocab. Vocab pertama, vocab kedua, vocab ketiga, vocab keempat. Oke, probabilitasnya tadi 0,1, 0,2, 0,6, dan 0,1 juga ya. Itu. Greedy sampling pasti ngambil yang ini. Kalau greedy, karena kita rakus, kita ambil yang paling tinggi ya. Nah, kalau multinomial, itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah kita pilih secara acak. Kita bisa ambil V1, kita bisa ambil V2, V3, V4, gitu. Loh, kalau ngacak mah nanti kalimat yang di-generate acak juga dong. Nah, yang bedanya, kita bobotin. Di mana
V3 ini ada 60% kemungkinan diambil, kena sampling. Tapi V1 bukan berarti gara-gara probabilitasnya kecil, maka dia nggak akan pernah keambil. Dia ada 10% kemungkinan kena sampling. Begitu pula V2 ini ada 20% kemungkinan kena sampling. Dan yang V4 tentu ada 10% gitu. Artinya apa? Yang sebelumnya jawaban kita itu pasti cuma satu, greedy gitu ya. Dengan multinomial sampling ini, semuanya ada peluang untuk bisa kepilih. Walaupun peluangnya beda-beda. Ada yang peluangnya lebih besar, ada yang peluangnya lebih kecil. Tapi sekarang jadinya nggak mustahil bahwa ini 20% masih bisa kepilih kan ya. Itulah multinomial sampling. Jadi coba saya pindah lagi ke code. Kalau saya ilustrasikan di NumPy itu ada ya, numpy.random.choice. Nah, di sini kita misalkan ada ini diminta input apa yang mau di random choice ya. Jadi misalkan ini vocab kita, kalau kita ngasal pilih doang, ya dia acak. V3, V1, V3, V4, acak gitu ya. Sekarang kita bobotin. Kita nggak mau semerta-merta kayak, oh vocab ini kita asal pilih aja. Enggak. Kita mau asal pilih, pengacakan, samplingnya, tapi dibobotin kan ya. Nah, di sini kita bisa input probability-nya nih. Nah, atau weight-nya ya, bobotnya. Jadi saya masukkan bobotnya itu proba kita. Otomatis, kita akan sering melihat V3 muncul, karena probability dia tinggi ya. Tapi ada sesekali kita akan bisa lihat bahwa bisa kepilih V2 gitu loh. Coba kita tes. V3, wajar, dia probabilitas paling tinggi. V3 lagi. Nah, V4-nya kepilih. V3 lagi, nah V1-nya kepilih tuh. Kok V2-nya nggak dapat? Nah, ini V2. Jadi ini lebih variatif ya. Lebih variatif. Dia jawabannya nggak pasti cuma satu, tapi jawabannya bisa berbeda-beda karena kita berdasarkan pembobotan peluang ini. Inilah yang namanya multinomial sampling. Sehingga hasil dari kalimat yang di-generate-nya juga bisa berbeda-beda. Coba kita tes ya. Sekarang kita generate, tapi multinomial sampling-nya kita buat jadi true ya. Maka modelnya mampu generate kalimat yang berbeda. Mandraguna. Yang tadinya ucapan lebarannya adalah Selamat Hari Raya Idul Fitri, sekarang Taqabbalallahu minna wa minkum gitu. Beda sekarang. Dan kalau kita jalankan lagi, beda lagi. Pada hari yang fitri ini, mari kita sambut. Oh, mantap ya. Mandraguna. Jadi sekarang dia bisa generate berbeda-beda walaupun lagi-lagi karena kita mainnya bobot, akan ada bobot besar bahwa kalimat yang seperti ini muncul lagi, tapi ini beda kalimatnya. Yang tadinya Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, semoga setiap langkah kita dipenuhi. Nah, ini lain loh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Anda penuh. Oh, ini kurang bagus ya. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini sedikit konsekuensi ya atau bahayanya ketika kita menggunakan multinomial sampling. Karena jadinya ada kalanya sesuatu yang sebenarnya probabilitasnya kecil itu kepilih kan gitu. Makanya ada kalanya ya yang kepilih lebih sering memang yang bagus-bagus, tapi kalau yang kepilih yang probabilitasnya kecil banget kebetulan nih kepilih. Jadi kayak gini nih kalimatnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Anda penuh. Jadi kayak agak aneh gitu ya. Karena kita memperbolehkan vocab yang sebenarnya harusnya nggak kepilih, tapi ada peluang kecil dia kepilih kan ya. Gitu. Ya, itu kelemahan. Cuman nanti kita bisa ada improvementnya supaya hasilnya lebih baik. Tapi dengan adanya cara seperti ini, akhirnya kita bisa mengenerate ucapan yang berbeda-beda.
gitu ya. Mau lihat stepnya nggak? Coba saya tunjukkan stepnya ya. Kali ini multinomial true. Kita coba cari yang kalimat yang... Nah, ini mungkin kita nggak pernah ketemu kalimat ini ya. Saat kita berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, asik gitu ya. Gitu. Coba perhatikan ya, kandidat dan probability-nya. Kandidatnya tentunya ada banyak, lagi-lagi 736 ya. Nah, yang menarik di sini apa? Kata selamat, probability-nya berapa? Hampir 30%. Kata di, 26%. Sedangkan kata saat cuma berapa persen? Kecil banget ya, cuma 1,7% loh. Tapi ini kebetulan kepilih. Dan itulah yang diambil. Inilah multinomial sampling. Kita nggak selalu ambil yang probabilitasnya paling tinggi. Dan lagi-lagi di step kedua pun sama. Kebetulan yang kepilih sih yang probabilitasnya paling tinggi ya. Tapi bisa jadi yang kepilih itu ini. 41% gitu. Coba kita lihat yang lain lagi. Nah tuh kan. Yang kepilih itu kata berkumpul ya. Saat kita berkumpul. Nah, yang kepilih itu kata berkumpul. Padahal yang berkumpul ini probabilitasnya bukan paling tinggi loh. Yang paling tinggi mungkin ini nih. Merayakan 53%. Tapi ya ada 26% kemungkinan dia kepilih dan kali ini dia kepilih. Sehingga dengan kepilih itulah kalimatnya jadi lebih bervariasi ya. Inilah multinomial sampling. Oke? Sip, saya rasa cukup dulu untuk materi kali ini. Kita akan lanjut lagi pembahasannya. Kita nggak akan stop di greedy dan multinomial sampling. Masih ada banyak ya hal yang kita bisa bahas terkait generate text ini dan parameter-parameternya. Saya rasa cukup dulu. Salam hangat dari Jacob untuk Indonesia. Thank you. You gonna